Shalom, jemaat-jemaat yang onsite di gereja ataupun online di rumah saja. Selamat beribadah. Tema kita di bulan Maret ini adalah damai sejahtera. Walaupun kita masih belum melewati pandemi COVID-19, juga ada ancaman perang dunia ketiga, tetapi ingat pesan Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang kutinggalkan bukanlah seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera itu akan menetap di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jadi jangan takut, jangan gelisah dan gentar hatimu. Tetaplah yakin Tuhan pasti menolong. Apapun persoalan Anda, tetaplah di dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah berdoa. Amin. See you. God bless you. Shalom Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Kami harap kita semua ada dalam kesehatan yang prima. Kami rindu untuk mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Juga doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah kami secara onsite, Bapak dan Ibu bisa mengakses ibadah kami secara online melalui YouTube channel kami, GAB Mahanaim SDA. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan yang sudah ditabur bagi gereja ini. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, dan juga persembahan diakonia. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur, jemaat bisa menaburkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kalian para remaja, jangan lupa datang ke BD Youth jam 5 sore. Dan untuk anak-anak jangan lupa mengikuti ibadah anak tiap hari Minggu jam 10 pagi di gereja. Shalom ibu sekalian, kami mengundang ibu-ibu untuk dapat hadir dalam ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa pada tanggal 8 Maret 2022 jam 10 pagi di gereja. Kita akan dilayani oleh Ibu Silvi Damayanti. Mari kita hadir dan menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu, apa kabar pada hari ini? Shalom. Luar biasa, puji Tuhan kita ada kembali di dalam rumah Tuhan. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah, mari kita beribadah dengan penuh sukacita. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah pada saat ini yang tidak bisa ibadah secara onsite. Mari kita dengan sikap hati yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita mau beri yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu bagi setiap kami pada hari ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan. Supaya kami umat-Mu Tuhan, domba gembala-Mu boleh kembali datang dan bersyukur, mendekat di dalam rumah-Mu Tuhan untuk memuji-muji Engkau, mengingat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang indah, waktu-waktu yang manis bersama dengan Engkau.
Engkau mengundang kami untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan, mengingat pengorbanan-Mu, darah-Mu yang telah tercurah, tubuh-Mu yang telah terkoyak bagi setiap kami Tuhan. Tidak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan, tapi kami datang pada pagi hari ini, kami rindu bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, tahirkan kami, layakkan kami menghadap Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan adalah Allah yang baik. Mari kita datang kepada Dia. Thank you Jesus. Korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Thank you Jesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus
menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari
Jangan ada yang berdiam diri. Baiklah setiap kita naikkan syukur kita kepada Dia. Allah yang maha mulia, Allah yang menghormati buat saya dan saudara. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur. Yesus Tuhan kami. Berdiri. Bukankah Dia Allah yang baik, Bapak dan Ibu? Allah yang mengasihi saya dan saudara tanpa batas. Kasih-Nya tidak berubah dulu, sekarang, sampai pada hari ini. Dia bukanlah manusia yang bisa berubah, tapi kasih-Nya tetap sama. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri Tuhan, tapi Kau genggam tangan kami, Engkau memegang tangan kami, menuntun kami Tuhan kepada jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari kita ucapkan terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan
ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami menjadi orang-orang yang berarti. Kami menjadi orang-orang yang berharga karena Engkau menebus kami. Engkau rela memberikan diri-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Dan bagi-Mu tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Saudara yang percaya kepada Yesus, lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak dan Ibu, bukankah Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara? Amin. Amin. Mari kita tinggikan Dia lebih lagi. Didengar telinga, amin. Siang tak pernah
Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dia adalah Allah yang mengasihi saya dan saudara. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Ini adalah minggu yang pertama Bapak dan Ibu kita akan dijamu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak dan Ibu yang rindu memberikan perpuluhan dapat mengisinya di dalam amplop perpuluhan yang telah disediakan. Juga Bapak dan Ibu yang telah menyiapkan persembahan, kita akan siapkan, kita mau beri yang terbaik pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Engkau menyediakan segala yang baik bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu yang tidak terbatas, untuk cinta-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kekuatan kasih-Mu mengalir dalam setiap kami, memampukan kami berjalan. Tuhan, Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu, memberikan kami kekuatan, mengubahkan hidup kami. Biarlah kami menemukan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bagi setiap kami yang rindu menabur di tempat ini, berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Jawaban hidupku. Kala aku cari damai, cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. mari Bapak dan Ibu kita datang kepada Yesus. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun
dapat menolong. Hanya Yesus, Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau jalan lebat kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban Hanya Engkau jawaban hidup setiap kami, Tuhan. Hanya Engkaulah damai sejahtera itu. Dan Engkau telah berkata, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terima kasih untuk damai sejahtera yang telah Kau beri kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu, karena Engkau telah lebih dulu setia kepada kami. Terima kasih, mari Allah Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tempat ini. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara-saudara. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan kita bisa kembali onsite hari ini. Sungguh kita mengucap syukur semuanya sehat. Amin. Nah, judul bulan ini adalah damai sejahtera. Tapi kelihatannya bertolak belakang dengan keadaan dunia saat ini ya. Di mana ancaman penyakit COVID-19 masih ada. Walaupun varian-varian barunya tidak terlalu kuat. Tetapi masih belum merdeka seluruhnya dari penyakit ini. Dan tiba-tiba saja meletus perang dua bangsa yang pastinya nanti akan melibatkan bangsa-bangsa lain. Apakah ini perang dunia ketiga atau tidak? Tidak bisa dijawab hari ini. Tetapi kita semua berdoa supaya tidak terjadi perang. Kita ini sudah dengan perang setiap hari dengan penyakit ya. Kita ini sudah setiap hari mau bertahan hidup itu cek susah ya. Mau makan tempe goreng aja sekarang ini minyak ndak ada. Enak wis tempe bacem aja digodok. Ya, kita sudah perang dengan diri kita setiap hari terhadap emosi kita, terhadap segala sesuatu di sekeliling kita sudah berperang. Dan ingat, kita punya ayat yang sungguh luar biasa. Be strong in the Lord, in His mighty power, dari Efesus 6 ayat 10. Supaya kita kuat di dalam Tuhan, maka kita harus mengenakan seluruh selengkap senjata Allah. Kita ini perang setiap hari, bukan melawan manusia, tetapi melawan iblis. Melawan iblis yang ditaruh di pikiran kita. Kalau kita respon, kita taruh di hati kita. Pikiran apa itu? Kebencian, kemarahan, iri hati, dengki, dan sebagainya. Kedagingan yang kita pikirkan. Ya, nggak ada minyak goreng, heboh setengah mati. Tapi kalau saudara nggak punya minyak Roh Kudus, itu loh baru heboh. Amin. Karena apa? 5 darah anak bijaksana ini, ketika harus menanti-nantikan mempelai yang datang, ternyata minyaknya habis saudara. Pelitanya ndak ada minyak. 5 gadis bijaksana punya minyak,
tetapi yang bodoh nggak punya minyak. Kenapa saudara mesti antri minyak? Halo? Ya, stop antri minyak. Tapi penuhi dengan minyak Roh Kudus. Amin, lambang dari Roh Kudus. Penuhi dirimu dengan Roh Kudus ya. Jadi saudara, kembali kepada topik kita damai sejahtera. Yesus sebelum naik ke surga meninggalkan pesan yang dahsyat. Beliau tidak meninggalkan warisan, tetapi meninggalkan satu pesan. Jangan gelisah dan gentar hati. Yesus tahu karena pada masa Yesus hidup, Roma masih menjajah daripada Israel. Mereka masih berkuasa. Ya. Herodes masih berkuasa. Dan rakyat waktu itu menderita. Ancaman yang jelas dan nyata. Ya, belum merdeka. Tetapi mereka ada di bawah tindasan bangsa lain. Sehingga Yesus berpesan, jangan gelisah dan gentar. Karena kalau saudara tinggal terancam, terintimidasi, pasti ada gentar ya. Gimana besok saya? Masih hidup apa enggak ya? Gimana saya? Masih bisa makan enggak ya? Gelisah saudara-saudara. Tetapi pesan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 2, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia itu memberikan apa? Damai palsu saudara ya. Damai palsu. Tidak dari dalam hati. Tetapi kita belajar. Apa sih yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama. Yang kita harus katakan ya. Kita percaya adalah damai sejahtera itu adalah pemberian. Ya, pemberian dari Yesus Kristus. Luar biasa ya, kita diberikan damai. Ya. Kalau kita gelisah diberi damai, itu rasanya apa? Maknyes ya saudara ya. Dihiburkan. Roh Kudus itu penghibur. Jadi pemberian ini bukan rekayasa manusia, melainkan Kristuslah yang memberikan rasa aman, tenteram dalam hati orang percaya. Damai ini ada di dalam hati sebagai buah dari Roh Kudus. Kalau saudara cek di Galatia 5 ayat 22. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara punya enggak ini? Buah-buah roh ini. Sebaiknya buah roh ini saudara catat, ditempelin di cermin, ya. Setiap hari kalau saudara bercermin, menyisir rambut, membedai wajah, saudara baca. Apakah saudara punya kasih? Apakah saudara hari itu bersuka cita? Apakah saudara damai dalam hatimu? Apa saudara sudah sabar? Apa saudara sudah murah hati, enggak pelit? Apa saudara itu tetap baik walaupun orang itu jahat sama saudara? Ini angel ini saudara, kebaikan. Terus kesetiaan. Engkau menyisir rambutmu untuk siapa? Untuk film Korea, drama Korea? Untuk pujaanmu karena mau menjemput di stasiun? Apakah untuk suamimu? Apakah untuk istrimu? Bapak-bapak itu ya, kalau sudah sisirnya lebih dari 10 kali ya, disisir itu bahaya itu ya. Kamu tanyai, kamu ini maksudnya apa? Kok sisir ping 10 ini ya? Apalagi kalau enggak punya rambut terus pakai sisir digini no. Ini maksudnya apa? Ditanyai saudara. Apakah sudah kehilangan kesetiaan atau mau menuju ke suatu hal yang enggak setia? Gampang kan? Jadi ditempel. Saya waktu mulai bertobat, saya tempel saudara. Apa ya aku yang belum punya ini? Ternyata enggak mudah loh saudara ya, enggak mudah itu. Sampai berapa tahun gitu, sampai sekarang pun belum selesai itu ya. Apakah saya sabar?
Oh, enggak mesti, kadang-kadang hilang sabar ya. Murah hati, ya lumayan lah nak murah hati itu ya. Kebaikan, ya kadang-kadang jahat juga hatinya ya. Enggak mesti. Maka dari itu kita berusaha, mengusahakan untuk bisa mempunyai seluruh buah roh ini ya. Damai sejahtera. Ini yang kita bahas ya. Yang pertama yaitu tadi damai ini pemberian Allah ya, ditinggalkan, diberikan. Jadi teriman ya. Yang kedua, damai sejahtera yang diberikan Kristus itu mencakup ketenangan batin ya. Bukan berarti orang percaya itu tidak pernah khawatir. Oh, siapa bilang ya. Sebagai orang yang normal itu pernah punya khawatir pasti. Tetapi orang percaya itu bisa mengubah kekhawatirannya menjadi percaya kepada Allah dan membawanya dalam doa. Raja Daud berkata demikian. Ketika aku ini takut, aku percaya kepadamu, huruf besar. Jadi ketika Raja Daud ini takut karena ia dikejar-kejar musuh, bahkan oleh anaknya sendiri ya. Mau dibunuh oleh anaknya sendiri, coba saudara bayangkan ya. Hancur perasaan, hancur hati, dia juga harus lari dari kejaran anaknya. Masa sebagai bapak ngomong sama tentaranya, basmi anakku, kan tidak mungkin. Jadi dia menghindar, lari saudara, dari kejaran Absalom. Hancur hati enggak? Hancur. Tapi Raja Daud memilih berkata apa? Ketika aku ini takut, aku ini percaya kepadamu. Hari ini saya sungguh merasakan ketakutan. Ketakutan bukan dari diri saya sendiri, tetapi dari banyak orang ya. Banyak orang, ketakutan dari para jemaat. Saya merasakan saudara. Tetapi saya mengajak untuk percaya kepada Tuhan, untuk tetap berdoa dalam ketakutanmu. Amin. Mungkin kau takut kontrakanmu habis. Saudara kita ini ya di bumi semua podo kontrak. Amin. Nanti nek habis kontrakan itu tinggal 2 kali 1. Halo? Namanya yellow flower atau white ya. Keputih itu apa ya? Putih kan? Itu white ya, keputih ya. Terjemahnya keputih atau di situ. Atau di mana ya, Bu Foni ada ya? Itu dia punya kontrak itu sama Pak Yohanes itu. Di mana ya? Delta apa? Apal ya? Anda sudah nyicil ya kontrakan rumahmu, ha? Yang hari ini belum melunasi cicilan, hubungi Bu Foni ya. Cuma berapa? 30.000, murah ya cicilan 2 kali 1 itu. Loh ya saudara, saya sudah lunas. Kalau 1 tahun kan cuma berapa sih? 360.000. Mana ada cicilan rumah kayak gitu? Kalau cari rumah murah, hubungi Bu Foni, di bawah itu ada orangnya. Murah 360 setahun daripada 3,6 M saudara-saudara. Pastikan kan itu milikmu, bukan milik orang lain. Enggak dijogil saudara. Ya, saya pernah sebab melayani. Habis gitu kan bingung saya, loh, kok ono balunge wong ya? Hah? Jadi waktu itu digali. Jadi galinya enggak kayak terus lebar-lebar gitu ya, enggak ya. Kalau mama saya kan dibikinin semenan gitu ya. Terus gali kan bersih gitu ya. Ini enggak ya. Tuh, ono balungnya saudara, ada tulangnya masihan. Berarti itu ditumpuk saudara-saudara ya. Ditumpuk, enggak apa-apa ya ditumpuk. Enggak apa-apa orang yang mati yo gak ngerti kok ditumpuk apa enggak. Ya enggak apa-apa aja. Ibu enggak apa-apa yang mendoakan, enggak apa-apa. Oh dia sudah enggak bisa cekek sayang mati. Akhirnya dikumpul no tulang-tulangnya KKE tiba-tiba saudara ya. Itu jemaat, keluarga jemaat ya. Dikumpulin gitu, ih ngeri ya. Kita bisa lihat tulang-tulang ya. Untung nggak ada bleksi, mohon maaf. Ya ini bergurau ya, mohon maaf. Jangan tersinggung. Tapi ini loh tulang belulang ya. Ingat-ingat Yeskiel, tulang belulang. Wih,
Kalau ada Yeskiel lewat ini, hidup ini ya, tulang-tulang ya. Nah, dipinggirin dulu, baru jasad dimasukin. Ya karena ini mungkin kuburan keluarga atau apa, saya tidak mengerti ya. Nah, seperti itu ya, sah-sah saja, orangnya yang mati nggak protes kok, ya sah-sah saja. Ya nggak apa-apa aja gitu ya. Jadi ini kita kenapa kok ruwet di bumi ini ya? Ruwet, bener nggak? Bener, ruwet. Saya melihat tayangan di televisi, syuting di Jakarta rasanya. Orang-orang yang tinggal di bawah kolong tol, loh, aku kaget ya. Di bawah kolongnya tol kok bisa ada rumah, ada televisi LED, saudara. Wih, ada kipas angin segala. Kayaknya ada RT RW-nya sekalian ya. Jadi masuk begitu. Ternyata mereka ya seperti rumah loh ya, gak bayar pasti, tapi ya gak tahu ya, mungkin bayar sama siapa ya, gak mungkin lah nek gratis-gratis ya. Pasti ada oknum yang enggak lah diusir gitu loh saudara ya. Seperti itu saudara, ada kehidupan di situ. Ya, Tuhan berkata kepada kita, ubahlah kekhawatiranmu menjadi doa. Ya, siapa yang hari ini khawatir dalam hidup? Khawatir gak bisa menikah, tapi ada yang gak mau menikah juga. Halo? Quotes-nya itu saya baca begini loh ya. Daripada kalau menikah itu lebih sengsara, lebih baik aku tidak menikah. Waduh, ini ada gengnya berarti ya. Geng gak menikah, lebih baik daripada gak mau susah, gak mau sengsara. Sah-sah saja, terserah saudara-saudara. Ayo kita kembali. Kenapa kamu khawatir dalam hidupmu? Ayo bawa dalam doa. Sejarah dalam Alkitab terhadap orang-orang yang takut dan gentar terhadap raja, bayangkan ini. Raja-raja yang ketakutan karena dikejar-kejar musuh. Mereka lebih baik berdoa dan membawa persoalannya kepada Allah. Siapa saja? Yosua, raja siapa? Raja Daud, Raja Yosua. Bahkan sampai melihat dibukakan mata rohaninya, kelihatan pasukan tentara Allah ada di langit untuk membela dia. Mengapa mata rohanimu tidak kamu buka? Ketika engkau takut, ketika engkau menjadi lemah, ketika engkau menjadi gentar, Tuhan singkapkan mata rohaniku ini, bukakan mata rohaniku ini. Bisa kalau kamu berdoa. Kamu akan melihat rencana Allah dalam hidupmu yang indah. Mungkin hari ini enggak indah saudara. Mungkin hari ini engkau masih berpindah-pindah rumah saudara. Ya, Bu Ruth baru pindah rumah. Ulang tahun di rumah yang baru. Wow, jadi orang kaya ya, setiap tahun kan pindah rumah ya. Kalau saudara belum pindah-pindah itu belum kaya rasanya ya. Kan setiap tahun menikmati area baru. Wah, hebat toh ya, keliling dunia. Apalagi nama rumahnya itu di Queensland. Wow, saya pikir lu temenan tadi di Queensland. Adelaide katanya gitu. Tapi itu tiba ERT. Halo? Enggak apa-apa saya katakan. Semoga nanti tinggal di Queensland beneran saudara-saudara. Iya kan? Kita harus berpikir positif. Terimalah segala sesuatu dalam hidupmu dalam positive thinking. Amin saudara-saudara. Jadi Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kamu takut, berdoalah. Kalau kamu khawatir gentar dalam hidupmu, berdoalah. Tuhan kasih jalan keluar. Oh, emangnya berdoa enggak bekerja itu bisa duit rontok dari langit? Saya tidak mengatakan saudara tidak boleh bekerja. Tetaplah bekerja. Tapi juga tetaplah berdoa. Ora et labora. Kalau enggak kerja, ojo makan. Itu dalam Alkitab juga. Jadi kita jangan melihat sisi yang sini, tapi sisi yang sana enggak dilihat saudara-saudara. Nah disinilah kalau kita khawatir,
Kalau kita takut, nyatakan kekhawatiranmu dan ketakutanmu. Amin. Siapa tidak takut ketika gereja tidak boleh ibadah? Siapa tidak takut ketika penyakit ini lagi memuncak? Tapi kemarin saya merenung-renung ya. Saya merenung-renung. Ini apa sih maksudnya itu? Akhirnya saya mendapatkan demikian. Pada saat pertama kali COVID itu ada dan gereja ketakutan waktu itu, Tuhan ngomong sama saya ketika pemerintah harus menutup tempat-tempat ibadah dan kami pun harus taat. Tuhan ngomong sama saya gini, jangan takut. Seandai kata pun kamu harus kehilangan semuanya itu, jangan takut. Aku sanggup mengembalikan. Oh, setelah Tuhan ngomong seperti itu sama saya, aku tidak takut. Aku harus taat pada pemerintah. Aku lakukan. Bukan aku takut, enggak. Tapi aku juga enggak mau ketularan ya. Namanya manusia, mana mau sakit, ya enggak mau. Lebih baik taat pemerintah, oke, saya taati. Adapun apa hasilnya, saya serahkan Tuhan. Ya, saya serahkan Tuhan. Karena gereja ini milik Tuhan, jemaat milik Tuhan. Saya pun dimiliki oleh Tuhan. Buat apa saya takut? Terus saya tidak bisa tidur, susah, saya stres, aku sakit pisan. Tidak mau saya seperti itu. Maka dari itu kita luapkan kekhawatiran kita dalam bentuk doa dan permohonan dan pengucapan syukur. Saya selalu bersyukur pagi-pagi bisa melek. Saya bersyukur ya, saya bisa bertahan di tengah-tengah badai COVID ini. Saya bisa bertahan di tengah-tengah badai segala macam yang terjadi dalam hidup saya. Karena kuncinya apa? Luapkan kekhawatiranmu, ungkapkan dalam permohonan doa. Dan ketika doa itu dijawab saudara-saudara, wow, saya akan terpesona. Saya percaya ketika doa-doamu dijawab, engkau pasti lebih takut kepada Tuhan. Karena terpana dan terpesona. Oh LPL, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Sekalipun doamu belum dijawab, tapi nyanyi LPL terus menerus. Amin. God of wonders. Sekalipun penyakitmu belum disembuhkan, tetapi engkau bisa melihat Tuhan di situ. Pastikan di ranjangnya engkau disembuhkan pada waktu ia sakit. Amin. Yang ketiga yaitu bahwa damai sejahtera menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Saling mengasihi satu dengan yang lain dan tidak akan melakukan hal yang negatif terhadap orang lain. Baru saja seminggu yang lalu ya, kita acara Love to be Love ya. Pasutri, walaupun tidak pasutri, maksudnya suaminya lagi di luar kota, tidak bisa hadir, ikutan hadir, no problem. Dengerin apa yang dimau dari hubungan suami istri. Nah, apa ada damai sejahtera dalam rumah tanggamu? Ya, kalau rumah tanggamu ada damai sejahtera, suami habis kerja dari luar kota pasti pulang. Bahkan mungkin dari luar negeri pasti pulang. Istri yang bekerja di luar negeri pasti pengen pulang. Amin. Tapi kalau sampai gak kepengen pulang, pertanyaannya, why? Kena apa? Pasti di rumahmu gak ada damai sejahtera. Maka dari itu, bagaimana menciptakan damai sejahtera dalam rumah tangga? Kita baca Roma 12, agak panjang, tapi saya ajak saudara untuk baca bersama-sama karena ini ayat terakhir. Roma 12 ayat 18 sampai 21. Kalau ini, nah ini, ayo kita baca. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya
Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kemudian, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ini dibaca berulang-ulang ya. Jadi dalam rumah tangga kita, apakah perdamaian itu tergantung pada istri? Apakah perdamaian itu tergantung kepada suami? Sebaiknya, jika itu tergantung kepada engkau, ya, entah itu suami atau istri, minta maaflah lebih dulu. Selama konseling yang saya dapati adalah istri menyalahkan suami. Dia harus minta maaf dulu karena dia yang salah. Sebaliknya juga konseling sama suami, dia ngomong istri itu yang salah. Dia harus minta maaf dulu kepada saya. Nah, kalau ini digabung, ya enggak minta maaf dua-dua. Ya, bahasa Jawanya begegek dua-dua. Bisu dua-dua. Tetapi saya katakan kalau enggak ada yang ngalah, perdamaian itu enggak akan terjadi. Kalau semuanya angkat senjata, nah, seperti sekarang ini, Ukraina dan Soviet itu. Kalau enggak ada yang ngalah, enggak akan terjadi. Bisa lolo lantak. Bukan saja mereka berdua, tapi bangsa-bangsa bisa luluh lantak. Terus apa hasilnya? Nggak ada. Hasilnya apa? Kematian, perpisahan, kehancuran, ekonomi, daerah, kebinasaan manusia, hancur. Tetapi perdamaian itu harus dilakukan, harus duduk bersama dan diselesaikan. Suami istri kalau nggak mau menyelesaikan duduk bersama, kalau nggak ada yang mau ngalah, saudara-saudara, hancur deh. Dan anak menjadi korban. Anak menjadi korban. Ya, bukan diri ego kita, enggak. Saudara mungkin nggak kehilangan apa-apa, ya. Suami mungkin juga nggak kehilangan apa-apa, tapi anakmu yang jadi korban. Jadi usahakanlah perdamaian. Kalau hal itu bergantung kepada kita. Kalau kita keluar rumah mungkin sama tetangga, sama rekan sepelayanan, mungkin sama di pekerjaan, kita punya salah paham. Kalau saudara enggak mau ngalah, ya saudara yang akan terpental keluar. Jadi perlu ya kita itu mengalah. Kita itu hidup mau berdamai. Jangan menjadi orang yang bebal, gak mau damai, saudara-saudara. Mau membalas. Saya ini bolak-balik punya kesempatan membalas ya. Sebetulnya seweneng gitu loh, aku punya kesempatan membalas. Inilah saatnya ya, iblis itu kasih aku karpet merah. Inilah saatnya kamu nutuk ditutuk. Inilah saatnya kamu beleng gitu. Tapi aku enggak, Blis, lah kamu sorak-sore, enggak. Biar Tuhan aja yang berperkara sama aku. Jadi kalau ada orang yang menyakiti aku lebih baik diam. Ya Tuhan, kamu yang jadi hakimku. Aku enggak suka cerita sama orang-orang, sebab nanti jadi geng. Geng kanan, geng kiri ya. Aku yang ditotoi, gitu loh ya. Jangan mengira kamu terus berbahagia sama gengmu itu. Enggak, kamu nanti yang akan ditutupi oleh duanya ya. Lebih baik Tuhan, kamu melihat kan siapa yang salah. Aku merasa enggak salah sih. Terserah Tuhan. Tapi kalau aku salah, aku minta ampun Tuhan ya. Jadi biar Tuhan yang membalas ya.
Ketika engkau punya kesempatan untuk membalas, ini saatnya ya aku unjuk gigi. Aku lebih baik nggak pakai hakku itu ya. Tak kasih no Tuhan, tak berikan sama Tuhan. Tuhan, aku mau tetap berbuat baik. Aku mau tetap melakukan buah roh. Aku tetap mau baik. Aku mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Aku nggak mau jahat. Kadang-kadang ada sponsor ya, ada tekanan-tekanan, provokator bukan sponsor ya. Oh ini saatnya ibu anu ini aku nggak. Saya tak tanya Tuhan dulu. Nah supaya dia tidak gondok juga ya kan. Kalau sponsor itu kan maunya harus dijalankan karena sudah menjadi sponsor gitu, provokator. Tapinya enggak lah. Tuhan ngomong seperti ini. Saya katakan begitu. Ya damai. Tapi coba provokator itu direspon. Ajur saudara. Ayo katakan ajur, 1, 2, 3. Ajur. Saudara mau ajur apa enggak? Enggak ada yang mau ajur toh. Maka dari itu ayo. Damai sejahtera itu sudah ditinggalkan oleh Kristus. Direspon. Aku terima. Ya. Kalau saudara dikasih warisan kan terima toh. Warisan mobil, warisan rumah, warisan emas. Terima apa enggak? Oh enggak mau terima warisan ya. Mau ya. Nah ini diwariskan damai sejahtera. Jauh melebihi harta. Amin. Ketika engkau damai, berkat itu turun. Ketika engkau ada hidup di dalam mengusahakan perdamaian, berkat itu turun. Hari ini siapa yang merasa berkatnya seret? Berdamai. Ampunono. Ya. Mungkin kamu harus mengampuni suami istri. Kemarin sudah sih, enggak tahu nek bikin dosa lagi hari ini. Ampuni setiap hari ya. Punya sama keluarga gegeran karena uang biasa. Utang enggak dibayar. Ngamuk ya. Ampunono. Diampuni. Amin. Baik yang nagih, baik yang ditagih. Saling mengampuni. Nanti berkat itu turun. Amin. Mungkin kau tidak dibayar sama si A, tapi engkau mendapatkan berkat dari si B yang luar biasa jauh melebihi utang piutangmu. Amin. Percayalah Tuhan sanggup melakukan, bahkan mengembalikan apa yang sudah dicuri iblis ketika engkau melakukan firman Tuhan. Ketika engkau berbuah-buah roh dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami mujizat dalam hidupmu. Kalau engkau tidak bertobat dari dosa-dosa kemarahan, kedagingan ini, mustahil terjadi hal yang baik dalam hidupmu. Amin. 3 hal ini yang perlu kita lakukan. Kita mengerti bahwa damai sejahtera itu pemberian Kristus. Yang kedua, damai sejahtera itu kalau ada khawatir, berdoalah. Yang ketiga, itu tergantung padamu. Engkau mau berdamai apa enggak? Kalau itu membutuhkan engkau langkah-langkah dalam kehidupan engkau yang ambil inisiatif untuk berdamai. Ampuni dia, datangi dia, katakan aku mengampunimu. Mari di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Yesus mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Roti melambangkan tubuh yang dipecah-pecahkan, yang diremukkan, yang ditikam karena dosa-dosa kita. Dan darah yang tercurah, anggur dilambangkan anggur. Di mana kita siang hari ini mau bersekutu, mau menjadi satu dengan penderitaan Kristus. Tuhan tahu penderitaanmu, Tuhan tahu isi hatimu. Dan pagi hari ini Tuhan mau angkat itu semua penderitaanmu, memberikan hati yang baru. Dengan apa? Bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita pujikan satu lagu. Para hamba-hambanya bisa mempersiapkan perjamuan kudus, dan Bapak Gembala akan melayani kita.
hanya kasih-Mu. Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan. Kau Berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan kasih-Mu yang selamatkanku, memulihkan dan menebus hidupku. Kunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ketika yang sakit makan dan minum tubuh dan darah Kristus, ia bersatu dalam penderitaan Kristus. Dan ia mendapatkan kesembuhan ilahi. Amin. Ketika kami ada dalam masalah ekonomi, masalah perdamaian keluarga, Tuhan, kami mau menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Ketika Engkau rela meninggalkan surga turun ke bumi, menggantikan kami yang miskin supaya kami menjadi kaya. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami mau bersekutu dengan kerendahan hati-Mu, Tuhan. Kami mau berdamai sesuai dengan apa yang Kau tinggalkan kepada kami, yaitu damai sejahtera. Kami mau bersekutu dalam penderitaan-Mu, Tuhan.
Dan kami mau merasakan kemenangan demi kemenangan yang Engkau juga sudah rasakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk untuk menerima anggur dan roti. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kau jamah, Kau suci kuduskan. Yang sebentar lagi akan kami bagikan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan terlebih dahulu Engkau jamah kami para pelayan perjamuan, Engkau suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini Tuhan. Jika Kau jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu ini Tuhan, juga jemaat-Mu yang mengikuti online dari kebaktian ini Tuhan, Kau jamah, Engkau suci kuduskan, Kau layakkan untuk jemaat-Mu menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Hingga apa yang kami terima ini menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin.
Haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami semua memperingati kematian-Mu di kayu salib, pengorbanan-Mu di kayu salib untuk penebusan dosa kita semua. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Saat malam perjamuan terakhir sebelum keesokan harinya Tuhan Yesus disalibkan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya, dan Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya, serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persyukuran dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tangan, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita semua. Bahkan Dia mati selagi kami masih berdosa. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Segala kianmu, segala kamu, Kau yang layak disembah, sembah Dia, Yesus Christ. Segala kianmu, segala kianmu, haleluya. Bagi semua yang sedang menerima tubuh dan darah Kristus menyatu di dalam tubuhmu, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sudah berikan hari yang indah ini bagi kami dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jesus Christ, Kau sudah berikan yang terbaik bagi kami. Kau sudah jamah kami semua yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah yang sedang mengikuti online. Jamah kami, mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru. Kau sudah menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Kau mengcover kami Tuhan, memproteksi kami Tuhan,
sehingga tidak ada satu penyakit pun yang menyerang tubuh kami. Kami sehat, kami kuat dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau sudah menolong kami, Tuhan. Engkau sudah menghilangkan segala rasa khawatir kami. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati kami semua di dalam usaha kerja kami. Apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung, sehingga kami bisa membiayai keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berkarya di dalam kami, Tuhan. Satukan keluarga kami, Tuhan Yesus, dengan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Gembala. Kau berkati Ibu Gembala, pakai dia lebih lagi di dalam Engkau. Berikan dia banyak sabar. Berikan dia sukacita. Sembuhkan dia dari segala sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih Yesus. Kau juga memberkati anakku yang di Sydney, Australia. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan. Luar biasa Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan. Tegakkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi semua yang sedang terima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya.